Assalamualaikum lur, salam sejahtera. Ini lur, kita angon lagi di sawah lur. Nah, kalau kayak gini nanti lur, kita bisa tahu apa yang mereka sukai lur. Ini kelebihan dan kekurangan dari angon. Oke lur, tiap angon pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya ya, pertama kita tahu pakan hijauan daun ataupun rumput yang mereka sukai atau tidak mereka sukai. Itu yang pertama. Jadi kita tahu mana yang mereka mau dan sukai. Kalau kita angon kan kita bisa tahu mereka sukanya makan mana gitu. Jadi ketika kita ngarit, kita bisa mengambilkan atau mengarit yang mereka sukai. Enggak hanya mereka mau, tapi benar-benar mereka sukai. Kelebihan yang kedua, ketika kita angon, mereka kan sudah pada makan. Jadi kita selanjutnya bisa ngarit, bisa enggak. Karena mereka kalau sudah kita angon kan kenyang. Kalau durasi angonnya panjang, mereka pasti penuh perutnya. Udah kenyang, penuh, full. Kalau durasinya agak lama, tapi kalau durasinya enggak terlalu lama, mereka enggak makan full, benar-benar full, kita bisa ngarit tapi enggak terlalu banyak seperti halnya kalau kita ngarit tanpa angon. Kita bisa ngarit yang banyak, tapi kalau kita sudah angon, kita ngaritnya tinggal dikit aja, mungkin untuk persediaan sore ataupun malam. Untuk kelebihan yang ketiga, kalau kita sering berinteraksi dengan mereka, jadi mereka akan jinak, mereka akan nurut pada kita. Kita mau kemana aja mereka akan nurut, mereka ngikut aja. Kintil lor, ngikuti terus. Kita mau kemana aja mereka akan ngikuti, karena mereka sudah tahu siapa juragane. Juragan mereka dia sudah tahu siapa bosnya, siapa juragannya. Mereka sudah apal sama pemiliknya ataupun tuannya. Jadi kemana saja kita pergi mereka akan ngikut. Mereka mudah jinak kalau kita sering keluarkan, kita sering interaksi dengan mereka lor. Tuh. Untuk kelebihan berikutnya adalah ketika mereka kena sinar matahari, berpijak dengan tanah, maka dari itu mereka akan semakin sehat, makin sehat lor. Itu termasuk kelebihan utama. Mereka gerak-gerak, makan bebas, kena sinar matahari, itu yang bikin mereka akan tetap sehat. Bahkan yang sakit pun kakinya insya Allah ini akan cepat sehat. Karena ada kelebihan berarti ada kekurangan juga ya lor ya. Untuk kekurangannya ini lor, ketika mereka makan rumput yang mereka sukai, itu ternyata rumput yang masih muda. Itu yang rumput yang paling mereka suka, itu rumput yang paling muda. Namun kalau mereka kebanyakan rumput yang masih muda, yang pucuk-pucuknya saja, dampaknya itu akan mencret, atau paling enggak kotorannya pada menggumpal. Itu kelemahannya. Kebanyakan kalau domba diangon, kebanyakan mudah untuk mencret ataupun menggumpal kotorannya lor. Rata-rata seperti itu. Nah, untuk mengatasi domba yang mencret, saya sudah buatkan tutorialnya ataupun video-video yang sebelumnya. Tapi yang paling mudah untuk mengatasi itu simple lor, kasih daun nangka. Biasanya tetap mereka suka. Daun nangka ini untuk mengobati mencret ataupun gempel.
Kalau mencret yang sudah parah sudah saya buatkan videonya. Itu kelemahannya kalau kita angon lor. Tuh, selain rumput muda, mereka juga makan rerumputan yang kadar airnya tinggi lor. Seperti halnya krokot. Ataupun jenis rumput yang seperti ini juga kadar airnya tinggi lor, ini lor. Nah, seperti ini kadar airnya lumayan tinggi nih. Untuk krokot mereka suka sekali, soalnya empuk. Namun kadar airnya terlalu tinggi, jadi itu akan memicu mereka untuk gampang mencret ataupun kotorannya menggumpal itu lor. Untuk kelemahan berikutnya adalah karena mereka ini sudah jinak pada kita. Nah, kalau ini sudah jinak, waktu mereka ada di kandang dan kita melintas di depan kandang itu mereka akan teriak-teriak kalau mereka lapar. Kalau nggak lapar sih nggak. Kalau domba cenderung kalau nggak lapar dia nggak teriak, beda dengan kambing. Apalagi kalau sudah waktunya untuk mereka diangon ataupun dikasih makan, tapi belum diangon ataupun dikasih makan, nah, kita melintas di depannya, itu mereka akan teriak-teriak. Itu kekurangannya domba maupun kambing sama. Bahkan kalau mereka sudah hafal sekali dengan suara kita batuk di dalam rumah loh lor. Mereka ikut teriak karena mereka sudah hafal dengan suara kita. Kita gitu aja mereka sudah teriak. Itu pas ketika mereka lapar. Itu kalau kondisinya di kandang. Kelemahan berikutnya adalah kalau salah satu dari mereka ini tidak kita ikat, mereka akan kemana-mana lor. Mereka akan kemana-mana. Maksudnya mereka akan memakan tanaman daripada para petani ini. Kan tetap masih ada yang bagian di sana itu ada jagung yang belum dipanen, bagian ujung sana. Kalau tidak diikat, khawatirnya ini akan jalan ke sana. Kalau yang babon ataupun penguasanya ini jalan kemanapun, yang lain pasukan akan ikut. Jadi yang kita ikat adalah yang babon paling tua ataupun mendominasi daripada kawanannya. Meskipun enggak babon tua, misalkan ada babon lagi yang menguasai kawanan, itu pun bisa yang kita ikat. Pokoknya kita pilih siapa ketua mereka. Dan lagi kalau ada domba pejantannya seperti bulan yang lalu, kan saya masih ada pejantan, jadi yang saya ikat babon sama pejantannya. Kenapa pejantannya juga saya ikat? Kalau nggak diikat nanti ngejar-ngejar betina yang lain. Jadi mereka nggak pada fokus makan, malah lari-lari kejar-kejaran, pengen dicoblos. Jadi tetap kalau kita angon harus kita ikat salah satu ataupun penguasa dari mereka, biar nggak makan tanaman di sawah. Ataupun kalau kita angon di perkampungan, biar mereka nggak makan tanaman daripada tetangga kita. Ya, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangannya lor. Kalau ada tambahan boleh tulis di komen, kita bisa musyawarah bersama. Tapi kalau bagi saya lor ya, baik itu kelebihan maupun kekurangan itu sama saja. Karena apa? Karena saya peternak, saya hobi ternak, tuh lor. Jadi
ketika kita angon kita bisa happy, apalagi kalau ada kopi atau teh juga rokoknya lor. Jangan lupa itu yang bikin happy lor. Utangnya jadi lali nek wis angon ngeteh ngopi jatuh udut swarga ketok lor, swarga ketok mengo. Jos lor pokoknya kita tunggu di gubuk saja. Ini cuaca enggak panas bener ini lor, ini agak mendung-mendung dikit, jadi malah enggak terlalu kepanasan kita, tapi tetap kita ke gubuk aja lah, nyantai-nyantai ngeteh lor. Kali ini saya bikin teh lor, nggak bikin kopi, kopinya habis. Kita ngeteh di gubuk aja, nyantai-nyantai. Kita tinggal lihat mereka dari jauh aja. Oke lor, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam ternak, salam ngaret, salam boh karemu dewe. Pokoknya salam lor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.